Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa proses dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang perencanaan, kemudian rekrutmen, seleksi, penempatan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Baik, untuk yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Pertama yang harus kita ketahui yaitu Allah dalam menciptakan alam semesta ini tentu melalui perencanaan yang sangat matang, di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Yang artinya, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta di antara keduanya ini sia-sia. Di mana dan itulah yang disangka oleh orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir. Tempatnya itu celakalah orang-orang kafir dari api neraka. Quran surat Shad ayat 27. Baik, perencanaan secara sederhana memiliki makna yaitu pengambilan keputusan tentang hal-hal yang akan kita kerjakan di masa depan. Bila suatu perusahaan atau organisasi menerapkan perencanaan sumber daya manusia, maka ada beberapa keuntungan yang akan diraih, yaitu yang pertama, integrasi yang strategis antara permintaan dan jumlah staf yang ada. Kemudian yang kedua, pemanfaatan SDM yang tersedia secara efektif. Yang ketiga, persaingan sumber daya manusia dan sasaran perusahaan masa depan tepat guna. Kemudian yang keempat, hemat secara ekonomi dalam penerimaan pegawai baru. Kemudian yang kelima, memperluas informasi SDM sesuai dengan kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Kemudian yang keenam, yaitu permintaan dalam jumlah besar pada pasar tenaga kerja lokal akan terpenuhi. Kemudian yang terakhir yaitu koordinasi program SDM dan kebutuhan yang tersedia. Perencanaan sumber daya manusia mencakup dua hal, yaitu perencanaan kepegawaian atau disebut dengan employment planning. Kemudian yang kedua, perencanaan program atau program planning. Perencanaan sumber daya manusia adalah dari semua yang sudah disampaikan tadi, maka perencanaan sumber daya manusia memiliki makna menentukan kualifikasi SDM yang dibutuhkan perusahaan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, termasuk jumlah SDM yang dibutuhkan untuk tercapainya tujuan perusahaan. Maka perencanaan sumber daya manusia yang baik bila memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Yang kedua, perencanaan merupakan keputusan saat ini untuk tujuan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, perencanaan selalu meliputi keputusan tentang kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan. Yang keempat, perencanaan merupakan perhitungan yang akurat, teruji, fleksibel, dapat dipertanggungjawabkan. Secara periode dievaluasi untuk kemungkinan dilakukan penyesuaian bila diperlukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Baik, sekarang kita melangkah ke proses yang kedua, yaitu rekrutmen. Dalam sebuah organisasi, manusia itu memiliki peran sentral. Jadi dalam menggerakkan roda perkembangan dan laju aktivitas organisasi. Maka rekrutmen ialah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Tujuan dari rekrutmen adalah menurut Stone mendapatkan calon karyawan sebanyak mungkin sehingga memungkinkan pihak manajemen atau rekruter untuk memilih atau memilah
menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam rekrutmen ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrutmen harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Maka harus ada analisis pekerjaan dan deskripsi pekerjaan. Kemudian spesifikasi pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Jadi jumlah karyawan yang diperlukan itu harus sesuai dengan jumlah atau job pekerjaan yang ada. Maka oleh karena itu harus ada estimasi kebutuhan tenaga kerja, analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Biaya yang diperlukan diminimalkan, kemudian perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan, kemudian harus flexibility, kemudian yang terakhir adanya pertimbangan hukum. Baik, sekarang kita berbicara tentang seleksi. Seleksi adalah upaya yang dilakukan untuk memilih dan mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakannya pada jabatan kosong yang akan diisi atau ditempatkannya. Jadi setelah kita melaksanakan rekrutmen, yaitu kita mencari para karyawan yang mau dan mampu untuk mengisi jabatan yang kosong dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dari semua para karyawan yang mendaftarkan diri untuk bekerja di organisasi yang kita sedang dalam organisasi kita, maka kemudian harus ada seleksi. Jadi dari semua itu harus kita seleksi mana yang benar-benar pantas untuk mengisi pekerjaan yang kita butuhkan, sehingga nantinya akan terjadi peningkatan dalam etos kerja, sehingga kerja dari perusahaan akan semakin meningkat, kemudian perusahaan akan semakin maju. Baik, kemudian seleksi administrasi. Jadi setelah tadi kita seleksi orang, kemudian kita dapatkan, maka kemudian ada seleksi administrasi, di mana seleksi administrasi ini dilaksanakan secara tertulis dan non tertulis. Baik, kemudian kita melangkah ke proses yang selanjutnya, yaitu proses penempatan. Menurut Saidam, pada hakikatnya apa yang menjadi sasaran proses penempatan SDM ini adalah 1. Mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, agar orang yang ditempatkan itu tidak terombang-ambing lagi dalam menunggu tempat dan apa yang akan dikerjakan. Jadi dari karyawan yang baru itu kita harus tunjukkan mana tempatnya, apa yang harus dia kerjakan, sehingga dia tidak bingung ketika masuk dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga, menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Kemudian yang keempat, agar perusahaan dapat bertindak efisien dengan memanfaatkan SDM yang berhasil direkrut. Maka penempatan memiliki makna penugasan kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya. Jadi dalam penempatan ini kita tidak hanya menempatkan karyawan yang baru, bukan hanya menempatkan pekerja yang baru, namun untuk pekerja yang lama atau karyawan yang sudah lama juga tetap harus ada penempatan. Jadi maksudnya yaitu untuk karyawan baru, karena dia baru masuk perusahaan, kita harus menempatkan karyawan baru ini agar dia tidak terombang-ambing. Untuk karyawan lama, kita menempatkannya agar sistem atau kerja dari perusahaan ini
lebih lebih efisien, lebih efektif. Jadi seperti itu. Kemudian kita melangkah ke proses yang selanjutnya, yaitu pendidikan dan pelatihan serta pengembangan. Baik, pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi karyawan baru maupun karyawan yang sudah lama, sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang. Meskipun kita telah mendapatkan karyawan melalui rekrutmen, seleksi, sehingga kita mendapatkan karyawan yang benar-benar bisa bekerja untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan atau organisasi, namun tetap dari perusahaan mengadakan suatu pendidikan atau pelatihan. Ini bertujuan agar perusahaan selalu mengalami peningkatan sehingga tidak terjadi pemerosotan produktivitas, sehingga tidak terjadi sehingga perusahaan itu tidak mengalami pemerosotan. Dan juga dari pihak karyawan sendiri akan mendapatkan ilmu yang baru dan juga mendapatkan inovasi yang baru dalam bekerja, sehingga dia lebih semangat lagi bekerja, lebih semangat lagi dalam menjalani amanah dalam suatu perusahaan. Baik, sehingga adanya pendidikan dan pelatihan ini itu memiliki manfaat pertama bagi karyawan, kemudian bagi perusahaan, kemudian manfaat dalam hubungan sumber daya manusia, intra dan antar grup, dan pelaksanaan kebijakan. Sehingga setelah adanya pendidikan dan pelatihan ini, antara perusahaan dan karyawan terjadi hubungan yang bagus, sehingga nantinya karyawan tahu kemana arahnya perusahaan ini, kemudian karyawan tahu kemana arahnya perusahaan ini dan mendukung penuh apa yang diinginkan dari perusahaan. Baik, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pendidikan dan pelatihan dan pengembangan, yaitu pertama, penilaian kebutuhan. Yang kedua, tujuan pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Kemudian materi program dan prinsip pembelajaran. Yang keempat yaitu program aktual. Yang kelima, keahlian pengetahuan, kemampuan pekerja. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan umpan balik. Itu langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan. Baik, kemudian yang terakhir yaitu pengembangan SDM. Pengembangan SDM dilaksanakan sebagai upaya mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap pengangkatan karyawan baru. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal, dalam proses rekrutmen itu, suatu perusahaan itu akan mengeluarkan biaya. Tentu biaya tergantung dari perusahaan. Bila mana perusahaan ini besar, kemudian membuka lowongan kerja yang luas, maka membutuhkan biaya yang banyak. Jika perusahaan menginginkan karyawan baru ini mendapatkan karyawan baru yang sangat baik, maka tentu biayanya lebih besar lagi. Jadi adanya pengembangan dalam kegiatan pengembangan dalam suatu perusahaan ataupun organisasi untuk mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap pengangkatan karyawan baru. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa proses dari manajemen sumber daya manusia, yaitu dari perencanaan, kemudian rekrutmen, seleksi, penempatan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Baik, syukron.
Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.